Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat tani, mungkin ada yang menyaksikan channel saya. Di sini biasanya saya di video sebelumnya kebanyakan mengupload atau memperlihatkan tanaman-tanaman saya yang ada di lahan. Sekarang ini informasi yang juga penting bagi kami para petani. Saya yakin Anda juga sebagai petani akan merasa ini penting sekali. Yaitu belajar mengenai fungsi dan kegunaan unsur makro yaitu pupuk NPK yang umum di pasaran kita temui. Rokok dulu. Sini saya akan berusaha menjelaskan atau bukan mengajari, hanya menggambarkan ketika tanaman itu kekurangan N atau kelebihan N atau berapakah standar N yang pas untuk tanaman N, P, dan K. 3 itu dulu yang akan saya bahas kali ini. Cuman satu persatu kita kupas. Pertama dari unsur N. Unsur N itu nitrogen N. Biasa kita temu di kantong-kantong pupuk itu ada NPK, N nitrogen. Umumnya lah kebanyakan di kita mungkin kayak di NPK Mutiara. Itu biasanya NPK itu seimbang. Kandungan N-nya, P-nya, dan K-nya seimbang atau sama kandungannya seperti itu. Awal kita akan jelaskan masalah N sambil ngerokok. Unsur hara N termasuk unsur yang dibutuhkan dalam jumlah banyak sehingga disebut unsur hara makro primer. Umumnya unsur nitrogen menyusun 1-5% dari berat tubuh tanaman. Tuh. Makanya kenapa dunia pertanian, kita sebagai petani tidak pernah bisa lepas yang namanya dari nitrogen atau N. Itu baik nitrogen yang ada di alam atau yang kita tambahkan berupa bahan-bahan kimia. Karena di bahan-bahan kimia atau pupuk-pupuk kimia itu kandungannya N-nya lebih besar dan biasanya lebih cepat diserap oleh tanaman. Nah, kandungan N itu tidak hanya ada di pupuk-pupuk kimia, tapi juga ada di pupuk-pupuk organik. Kotoran sapi, kotoran kambing, kotoran ayam. Sepintas, saya tidak pernah meneliti kandungannya, cuma saya menerapkan di lahan ketika saya menanam tanaman. Itu unsur N paling banyak ada di kotoran ayam. Yang saya lihat seperti itu. Nah, mungkin nanti bisa dicek untuk hasil risetnya yang pernah melakukan penelitian seperti itu. Cuman umumnya ilmu teori praktek atau yang saya lakukan di lapang itu N paling banyak ada di kotoran ayam. N sendiri ini kalau kita bicara materi, N sendiri diserap oleh tanaman itu dalam bentuk ion amonium atau ion nitrat. Sumber unsur N dapat diperoleh dari bahan-bahan macam-macam organik, mineral tanah, maupun penambahan dari pupuk anorganik ya, seperti itu. N sendiri fungsinya untuk menyusun asam amino, protein. Jadi tanaman itu sama kayak telur, ada proteinnya. Jadi untuk salah satu yang bisa menyusun protein atau asam amino itu sendiri adalah N. Manfaat adanya N itu sendiri ada 3 macam materi yang saya lihat di sini, yaitu membuat tanaman lebih hijau. Jadi hijaunya tanaman itu warna hijau pada daun tanaman, pada batang, pokoknya warna hijau. Itu kan pasti setiap tanaman pasti ada warna hijaunya. Itu pengaruh terbesarnya memang dari tambahan pupuk N atau nitrogen ini. Hijaunya tanaman itu kalau tanamannya kekurangan N itu hijaunya cenderung kuning. Hijau cenderung kuning itu untuk tanaman yang kekurangan N. Nah, yang kedua, fungsi dari N sendiri yaitu mempercepat tumbuhnya tanaman. Misal cabai atau tomat kita pupuk pakai N yang berasal dari Mutiara atau tanaman-tanaman jenis Ponska, pupuk jenis Ponska dan lain-lain, KNO itu kan ada kandungan N-nya, itu juga dapat mengejar tanaman agar tanaman cepat tinggi, merangsang tingginya tanaman, jumlah anakan,
jumlah cabang. Jumlah anakan ini misal kayak kita tanam seledri, itu akan ada anakannya. Itu anakan itu asalnya dari atau yang dapat mendorong banyaknya anakan itu salah satunya unsur N. Seperti itu. Mudah dipahami. Tapi apakah berarti ketika nanti N digunakan terlalu banyak, apakah anakannya akan tambah banyak? Enggak juga. Karena tanaman itu juga mempunyai kapasitas sama kayak orang makan. Nah, analoginya seperti itu. Kita makan, kita butuhnya 1 piring, sampai kita makan 3 piring nggak akan efektif. Nitrogen itu harus pas, penggunaannya harus pas, takarannya harus pas. Gitu. Ketika kita nggak usah mengukur, kita sebagai petani bisa melihat tanaman itu, tanaman ini hijaunya sudah cukup. Kita bisa biasanya memahami itu. Jadi ada chemistry lah dengan kita biasanya tanaman itu. Sebagai petani bisa melihat tanaman tanpa hanya sekilas kita lihat saja, oh ini N-nya sudah cukup, tanamannya sudah cukup hijau, anakannya sudah bagus, tinggi tanaman normal, jumlah cabangnya sudah banyak, jumlah cabang misal di cabai, di tomat dan lain-lain, itu yang mensuplai adalah N itu sendiri. Tanaman yang kekurangan N, tadi sempat saya sampaikan, itu biasanya warnanya akan pucat kekuningan, masih ada hijaunya, tapi pucat kekuningan. Kenapa? Karena kekurangan N. Dia masih tetap ada N-nya karena N bisa ada di udara, di tanah, seperti itu. Terus pertumbuhan tanaman menjadi kerdil. Salah satu tanaman kerdil itu bukan hanya karena penyakit seperti itu ya. Bukan hanya karena penyakit atau virus, bisa saja, tapi salah satunya juga karena bisa kekurangan N. Ketika tanaman itu kekurangan N, dia akan cenderung kerdil dan anakannya tidak ada. Anakannya itu sedikit, cabangnya juga tidak akan maksimal tumbuhnya, juga kerdil. Mungkin karena ada itu, kita sering menemui tanaman yang kerdil sudah bercabang, dia memaksakan diri untuk bercabang. Itu biasanya kekurangan N. Atau juga ini, kadang kita temui di petani seperti ini. Kita lihat tanaman yang kerdil tiba-tiba berbuah dan cepat merah, misal di cabai. Tanaman itu kerdil, cepat berbuah, cepat merah, cepat panen. Itu bukan kehebatan, itu kekurangan N. Dipastikan produksinya akan rendah. Coba dicek lah di lapang. Itu kalau memang tidak ada yang kerdil ternyata buahnya lebat, ya bisa saja karakternya. Tapi kalau umumnya tanaman itu harusnya tinggi, buahnya lebat, tapi ternyata pendek dan kekurangan N, buahnya kebanyakan bisa dipastikan tidak lebat. Dan juga bisa menyebabkan penuaan atau daun cepat menguning. Dimulai dari bagian bawah tanaman. Dari bagian bawah tanaman itu akan menguning. Itulah tanda-tanda kekurangan N. Nah, seperti itu. Kalau kita terlalu banyak mensuplai N, tanaman akan hijau sekali, gemuk sekali, tapi biasanya dia akan rentan terkena penyakit. Misal di timun, tanaman timun, tanamannya bagus, gemuk. Dampaknya apa? Dampaknya nanti dia akan mudah sekali terserang penyakit. Ya, bukan hama, tapi penyakit. Tuh, seperti misal kemasukan jamur, bakteri. Kenapa? Tanamannya itu gemuk sehingga kalau bahasa manusia mudahnya itu pori-porinya ini melebar sehingga jamur akan sangat mudah masuk ke tanaman itu sendiri. Nah, seperti apa tanaman yang kekurangan N, kelebihan N, dan N-nya pas, nanti akan saya tampilkan, ada fotonya. Ini adalah tanaman yang kekurangan N, kelebihan N, atau pas standar seperti itu. Oke, mungkin materi simple ini terkait kekurangan N. Jadi kita sebagai petani harus cerdas, smart, supaya tidak ngawur kalau ngasih pupuk itu. Ini bisa jadi referensi. Mungkin nanti kalau ini, mungkin di video awal saya akan hanya menjelaskan tentang N saja. Jika ada pertanyaan, monggo silakan komen. Kemungkinan entah saya akan jawab di komen juga atau nanti saya akan buat video untuk menjawabnya seperti itu. Terima kasih, salam tani dan sukses selalu untuk kita semua petani Indonesia, petani cerdas.